Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dimanapun berada. Kita akan kembali datang memuji dan menyembah Tuhan, memberi yang terbaik buat Dia, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan atas setiap kami, untuk kami terus bisa berjalan bersama-Mu Tuhan. Untuk kami terus merasakan kasih-Mu, untuk kami terus merasakan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Untuk beberapa waktu ke depan Tuhan, kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami memberikan pujian kami, penyembahan kami, karena kami rindu untuk selalu menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih dan Roh Kudus-Mu Bapa. Ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Hati kami rindu Tuhan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan
nama Yesus.
Nanti Engkau Allah
dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus.
Tuhan
katakan Kau yang kami sembah. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu menguatkan kami, membimbing kami, menuntun kami untuk kami terus kuat menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang berbicara atas setiap kami, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita kembali sama-sama belajar firman Tuhan di dalam acara Worship Night. Kita mau belajar apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita diciptakan Tuhan di dunia ini, ada dua hal dalam kehidupan ini, yaitu apa? Satu, ada kelahiran, dan kedua, ada kematian. Di mana dalam kita menjalani hidup ini, ada jarak dari kita lahir sampai kita pulang ke rumah Bapa, itu disebut interval waktu. Apa itu interval waktu? Adalah jumlah waktu di antara dua titik tertentu. Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini, ketika kita menghadapi interval waktu ini, kita tahu banyak masalah, tantangan di dalam kehidupan ini. Kita tahu kapan kita lahir di dunia ini, hingga kita bisa merayakan namanya ulang tahun kelahiran kita. Tetapi kita tidak akan tahu kapan kita akan mati atau kita dipanggil Tuhan. Kayak itu kadang-kadang kita selalu merayakan ulang tahun di hari kelahiran. Tetapi kita tidak bisa merayakan ulang tahun di hari kematian. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, saudara. Tetapi jelas dalam interval waktu itu sifatnya progresif. Sekali kita berjalan, tidak bisa kita putar kembali. Dan kita berjalan di dalam kehidupan ini akan menuju di dalam kematian. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita sama-sama belajar untuk interval waktu ini, bahwa kita akan siapkan diri kita untuk selalu berbuat yang terbaik, agar di dalam menghadapi kehidupan ini kita berarti di dalam kehidupan ini. Kita pasti selalu berharap saudara, agar supaya dalam kehidupan ini semua berjalan dengan baik. Saya dan saudara selalu menginginkan apa yang kita kerjakan selalu berhasil, saudara. Baik pekerjaan, usaha, ekonomi, semuanya lancar. Itu keinginan kita dan harapan kita. Tetapi apa yang kita harapkan
ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kita mulai sadar bahwa kita hidup di dunia yang fana. Segala sesuatu bisa berubah dan harus kita hadapi kenyataan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, rumah tangga, dan lain-lain yang kadang-kadang membuat kita hilang pengharapan. Tapi puji syukur bagi kita orang percaya, kita masih punya Tuhan Yesus yang hebat, yang sungguh-sungguh sanggup menolong kita. Dan pada malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, tema dalam perenungan firman pada malam hari ini saya akan beri judul pengharapan yang membawa kemenangan. Kita akan sama-sama belajar kitab Ibrani 10 ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Kita perlu garis bawahin pengharapan kita yaitu apa? Firman-Nya berkata bahwa Tuhan tetap setia akan janjinya. Jadi hidup di dalam Tuhan masih ada pengharapan, saudara. Tetapi ada syaratnya, saudara. Syaratnya apa? Di dalam hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak ada cara lain. Karena kita tahu kehidupan di dunia ini yang kita alami banyak masalah dan masalah. Yeremia 17 ayat 7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Ada dua hal. Yang pertama, percaya. Yang kedua, menaruh kepercayaan. Kepada Tuhan kita harus ada dua hal ini yang saudara, yang dikatakan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti percaya dan mempercayakan. Percaya adalah sikap hati kita yang yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan. Sedangkan mempercayakan adalah tindakan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena kita percaya. Untuk membangun percaya dan mempercayakan butuh namanya iman yang kokoh. Jadi tidak bisa menggunakan kekuatan kita karena kekuatan kita terbatas. Kita butuh kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kekuatan Tuhan. Untuk mendapat kekuatan Tuhan harus punya hubungan intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, harus mengalami Tuhan sendiri secara pribadi. Supaya apa? Supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, agar kita punya kesaksian hidup bersama Tuhan. Kita sama-sama buka di Ayub 29 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayub telah mengajarkan bagi kita, kitabnya berkata bahwa Ayub sejak remaja bergaul karib dengan Tuhan. Terus bagaimana hidup kita? Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, saudara. Karena kehidupan ini sangat pelik dan sangat sulit. Banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi. Sedangkan Ayub berkata, bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita tahu kisah tentang Ayub, padahal Ayub itu dikatakan dia adalah orang yang benar, orang yang saleh, dan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami
pencobaan-pencobaan hidup yang begitu berat. Bahkan di Ayub yang pasal ketiga, dia berkata bahwa hampir-hampir dia mengutuki Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena pencobaan yang dihadapinya begitu berat, saudara. Tetapi bersyukurlah, Ayub akhirnya bertobat, dia kembali dengan apa yang dia katakan itu salah. Akhirnya dia mengaku bahwa kalau dulu aku hanya mendengar Tuhan dari kata orang, dan sekarang aku melihat sendiri dan memandang Tuhan. Karena itu saudara, kita tidak bisa hanya mendengar Tuhan dari kata orang, termasuk dari kata pendeta atau hamba Tuhan. Kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Tidak cukup hanya seminggu sekali ke gereja, seminggu sekali ibadah. Dalam ibadah justru kita banyak hanya sekedar ngobrol saja, saudara. Tapi kita harus secara rutin merenungkan firman, memuji menyembah Tuhan, hingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan setiap saat. Maka iman kita akan semakin kuat dan kokoh, saudara. Carilah Tuhan, kenalilah Dia secara pribadi, bukan sekedar tahu atau mendengar kata orang. Saudara dikasihi Tuhan, kalau saat ini kekasih Tuhan sedang mengalami masalah hidup yang mungkin kita rasakan berat dan rasa-rasanya kita tak mampu menyelesaikannya, ayo kita kembali kepada firman Tuhan dan kita pegang janjinya, sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang sudah dijanjikannya, saudara. Roma 4 ayat 21 berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dan jelas dalam Roma ini dikatakan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Dan Ayub 42 ayat 1-2 berkata demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan kita percaya apapun dalam hidup kita itu ada di dalam kacamatanya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Apapun yang terjadi, bahkan sehelai rambut pun ketika jatuh itu harus izin dari Tuhan. Jadi kalau saudara rambutnya rontok, saudara bersyukur karena semuanya itu diizinkan Tuhan. Kekasih Tuhan, mari, mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan saat ini hingga membuat hilang pengharapan, kecewa menghadapi masalah kehidupan. Satu hal saya katakan pada malam hari ini, jangan putus asa, jangan menyerah, sebab putus asa tidak bisa merubah keadaan. Tetapi percayalah, kita masih punya Yesus yang hidup. Dia masih sanggup untuk mengubah keadaan yang tidak mustahil menjadi mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini Mazmur 1 ayat yang benar-benar menguatkan saya. Ketika saya punya pergumulan yang berat, saya belajar untuk menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Dan saya belajar untuk percaya kepada Dia.
maka Tuhan katakan ia akan bertindak, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, saya nggak tahu masalah apa yang saudara sedang hadapi hari ini. Tetapi percayalah bahwa apa yang kita alamin, kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Kita percaya bahwa kita anak-anak Allah yang sudah dipilih, yang sudah ditebus oleh darahnya, pasti akan diselamatkan. Satu hal yang kita harus yakinin, kita harus andalkan Tuhan dalam menghadapi hidup ini, saudara. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, tetap semangat. Ayo kita bangkit bersama-sama. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita undur dari Dia. Jangan kita menyerah, jangan kita kecewa dalam keadaan hidup ini. Percayalah, Tuhan masih sanggup menolong saudara dan saya. Roma 5 ayat 5 dikatakan demikian, saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bangkit, kita terus maju, karena kita adalah calon mempelainya Tuhan. Kita harus punya kedewasaan di dalam rohani, karena kita percaya ketika Tuhan datang untuk menjemput kita, kita harus siap menghadapinya. Karena kenapa? Karena saudara dan saya adalah umat pilihannya Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, pengharapanmu pada Tuhan yang membawa kemenangan demi kemenangan. Saya percaya malam hari ini Tuhan pasti tolong saudara. Karena itu ketika saudara mengalami hal sepahit apapun, jangan tawar hati. Tetap kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong hidup saya dan hidup saudara. Tuhan memberkati pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita tetap punya pengharapan. Haleluya, amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu
Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami tetap punya pengharapan kepada Engkau, karena kami yakin Engkau Bapa kami yang bertanggung jawab atas hidup kami. Masalah apapun yang kami hadapi, kami percaya kami mau andalkan Engkau dalam hidup kami. Dan ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau akan berikan jalan keluar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, sebagian firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami malam hari ini. Biarlah berkat damai sejahtera Engkau curahkan dalam hidup kami. Dan kami yakin Engkau tetap akan berkati kami dari sekarang sampai Engkau datang menjemput hidup kami. Karena kami adalah calon mempelai-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa, haleluya. Amin.